Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 2 mata kuliah penganggaran perusahaan program studi ekonomi dan bisnis Universitas Pamulang akan memaparkan materi mengenai anggaran tenaga kerja. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama rekan saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Melisa Elisabeth Silaban, selanjutnya Aulia Sofa Aziza, Lindawati Ziliwu, Siti Zumiati, Muhammad Arsyad Al-Ghifari, Raihan Fadilah, dan Ade Saputra. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja merupakan suatu komponen penting dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia suatu organisasi. Persiapan yang matang untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja akan membantu menjaga efisiensi operasional dan mencapai suatu tujuan organisasi. Selanjutnya ada definisi anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah rencana terperinci dan sistematis mengenai jumlah dan jenis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Anggaran ini mencakup estimasi biaya gaji, tunjangan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Berikutnya ada tujuan penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama itu ada mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan tenaga kerja sehingga efisien operasional dapat tercapai. Yang keempat, merencanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, ada mengoptimalkan produktivitas dan kinerja karyawan melalui penetapan standar gaji dan skema kompensasi yang kompetitif. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu komponen-komponen anggaran tenaga kerja. Komponen itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada gaji pokok. Gaji pokok itu meliputi upah minimum, tunjangan jabatan, dan kompensasi lainnya yang menjadi hak dasar karyawan. Lalu yang kedua itu ada tunjangan. Tunjangan itu seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada karyawan. Lalu yang ketiga ada iuran pemerintah. Iuran pemerintah mencakup iuran BPJS, ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, dan kewajiban iuran lainnya yang harus dibayarkan organisasi. Yang terakhir itu ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan itu termasuk biaya pelatihan, biaya seminar, dan program pengembangan keterampilan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner kelompok saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, analisis kebutuhan. Menilai dan kuantifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan rencana strategis. Yang kedua, perencanaan jumlah karyawan. Memperkirakan secara rinci jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk setiap bagian atau departemen. Yang ketiga, perhitungan biaya. Perhitungan secara cermat biaya gaji, tunjangan, pelatih, dan pengembangan karyawan yang akan dianggarkan. Yang keempat, penyusunan anggaran. Mengintegrasikan semua komponen ke dalam anggaran tenaga kerja yang selaras dan dengan anggaran organisasi. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan. Mengkaji ulang anggaran secara berkala dan melakukan penyesuaian jika terjadinya perubahan kondisi. Sekian, terima kasih. Baik, saya melanjutkan pembahasan dari materi kami, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Rencana strategis, 2. Peraturan pemerintah, 3. Kondisi pasar tenaga kerja, 4. Teknologi dan otomatisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu rencana strategis. Tujuan dan rencana strategis organisasi akan menentukan jumlah dan komposisi tenaga kerja yang akan dibutuhkan.
Rencana strategis dalam anggaran tenaga kerja ini perencanaan sistematis yang mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, menetapkan tujuan jangka panjang terkait pengelolaan sumber daya manusia, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan. Ini mencakup analisis kebutuhan tenaga kerja, proyeksi anggaran untuk perekrutan, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta penentuan prioritas dalam alokasi sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 2. Peraturan pemerintah. Kebijakan dan peraturan pemerintah mengenai upah minimum, tunjangan dan jaminan sosial mempengaruhi besaran anggaran tenaga kerja. Peraturan pemerintah terkait anggaran tenaga kerja adalah ketentuan yang mengatur pengeluaran dan kegunaan dana oleh pemerintah untuk membayar gaji, tunjangan, dan biaya terkait dengan tenaga kerja dalam berbagai sektor atau lembaga pemerintah. 3. Kondisi pasar tenaga kerja. Tren pasar seperti ketersediaan pekerja, terampil dan tingkat persaingan upah akan berdampak pada penyusunan anggaran. Nah, kondisi pasar tenaga kerja ini di mana pada situasi aktual di mana pekerja dan pengusaha berinteraksi untuk menentukan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Jadi ini mencakup faktor-faktor seperti jumlah pekerja yang tersedia, permintaan pekerjaan dari pengusaha, keterampilan yang diminta, serta kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kondisi pasar tenaga kerja dapat berfluktuasi berdasarkan tren ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan. 4. Teknologi dan otomatisasi. Implementasi teknologi dan otomatisasi dapat mengubah kebutuhan tenaga kerja dan mempengaruhi anggaran. Nah, teknologi dan otomatisasi ini dapat berpengaruh pada anggaran tenaga kerja dengan mengubah dinamika kebutuhan tenaga kerja dalam situasi organisasi atau sektor. Penggunaan teknologi dan otomatisasi dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, mengurangi jumlah pekerjaan yang diperlukan atau memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Ini dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk gaji, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan dan pendidikan untuk mengakomodasi perubahan ini. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya yang berikutnya. Selanjutnya, adapun manfaat anggaran tenaga kerja bagi organisasi. Yang pertama, pengendalian biaya. Anggaran tenaga kerja membantu suatu organisasi untuk mengalokasikan dana secara efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan produktivitas karyawan untuk tetap optimal. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Anggaran ini memungkinkan organisasi untuk merencanakan kebutuhan jumlah dan komposisi karyawan yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Anggaran ini menyediakan dana untuk pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang keempat, motivasi karyawan. Adanya anggaran yang memadai untuk kompensasi dan tunjangan dapat meningkatkan suatu motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Lalu selanjutnya ialah tantangan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja menghadapi berbagai tantangan seperti memperkirakan kebutuhan tenaga kerja yang dinamis, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang berubah, dan menyelaraskan anggaran dengan rencana strategis organisasi. Kompleksitas dalam mengalokasikan biaya tunjangan dan kompensasi karyawan juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, menjaga keseimbangan antara biaya tenaga kerja dengan produktivitas merupakan hal yang krusial namun sulit dilakukan. Nah, selanjutnya ada peran manajer dalam pengelolaan anggaran tenaga kerja.
Yang pertama ada perencanaan strategi. Manajer berperan dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan organisasi. Ada juga penyusunan anggaran. Manajer memastikan anggaran tenaga kerja disusun secara akurat dan selaras dengan anggaran organisasi. Nah, di sini ada pemantauan evaluasi juga. Manajer melakukan pengawasan berkala terhadap realisasi anggaran dan mengevaluasi efektivitasnya. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Manajer mengambil keputusan strategis dalam pengalokasian sumber daya manusia berdasarkan anggaran yang ada. Jadi, kesimpulannya adalah penyusunan anggaran tenaga kerja merupakan komponen vital dalam perencanaan strategis organisasi dengan memahami definisi, tujuan, dan komponen anggaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Organisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.